Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah, yang sedang di depan handphone, TV untuk mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membacakan ayat dari Filipi 1. Filipi 1 mulai ayat 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah hal yang baik. Allah itu menyiapkan segala sesuatu, mempersiapkan untuk kita adalah semuanya untuk hal yang baik. Dalam ayat 7 dikatakan memang ayat 6 maaf, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi Allah itu, Yesus sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Mungkin saudara akan berpikir, baiknya seperti apa? Keadaan kita saat ini sungguh tidak baik. Keadaan kita ditekan oleh keadaan yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Keadaan yang mencekam. Banyak berita-berita yang setiap hari membuat hati kita gelisah, membuat hati kita gentar. Apa yang akan terjadi? Bagaimana ini? Bagaimana aku harus hidup berikutnya? Tetapi ingat, Allah adalah Allah yang benar. Allah adalah Allah yang ya dan amin. Dan Dia berkata bahwa Dia telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Dan kita yakin bahwa segala kesesudahannya adalah kemenangan. Itulah yang firman Tuhan katakan. Semua penderitaan yang kita alami pada saat ini, itu seperti penderitaan pada waktu orang-orang Kristen di masa-masa awal di Yerusalem. Saat hari Pantekosta terjadi di Yerusalem. Dan kemudian Petrus bertobat, dia berkhotbah, Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, kemudian dia berkhotbah. Dan dia hasil khotbahnya 3.000 orang bertobat. Dan tiap hari jumlah mereka ditambah-tambahkan. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi mulai penganiayaan kepada gereja-gereja, kepada umat-umat orang percaya di Yerusalem. Tetapi semua itu terjadi oleh karena Tuhan izinkan. Apa tujuannya? Penderitaan itu yang membuat bahwa Injil diberitakan tidak hanya di Yerusalem. Tetapi orang-orang Kristen pada waktu itu dia menjual hartanya, membagi-bagikannya, saling setiap hari share dengan yang lain untuk makan, minum. Akhirnya mereka harus pergi. Mereka dengan mudah pergi karena mereka sudah tidak punya harta di Yerusalem. Mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Coba kalau tidak ada penderitaan, mungkin mereka akan merasa nyaman dan Kristen itu hanya akan ada di Yerusalem. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Rencana Tuhan, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Nah, penderitaan yang kita alami adalah adalah kehendak Tuhan. Tuhan izinkan saat ini dunia mengalami diancam oleh virus COVID-19. Semua ini adalah diizinkan Tuhan. Dan sebagai orang percaya bahwa kita percaya ini adalah suatu hal yang baik. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa memulai pekerjaan yang baik. Dan Dia akan meneruskannya sampai pada hari Kristus yang akan datang. Pekerjaan baiknya apa? Kita lihat dalam ayat Filipi 1 ayat yang ke-12.
Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ini kisahnya adalah kesaksian Paulus waktu di dalam penjara. Dia berkata bahwa apa yang terjadi pada dirinya, menderita di dalam penjara, disiksa, semua itu hanya untuk kemajuan Injil. Dan demikian kita juga saudara, ya, bahwa keterbatasan kita tidak saling bertemu, kita tidak saling dihalangin untuk terhalang oleh virus ini untuk saling bertemu, berjumpa, bersekutu di dalam gedung gereja. Tetapi kita bersyukur juga bahwa pemerintah kita siap untuk menghadapi, sehingga kita mengikuti arahan dari pemerintah yang sudah disiapkan untuk tidak bersekutu. Dan untuk itu setiap gereja, kita yang tahu ya, bahwa setiap gereja membuat program. Mereka membuat berkreasi, berusaha tetap menyampaikan firman itu. Dan apa yang terjadi? Setiap gereja hampir tiap minggu setidaknya mereka mempunyai ibadah online 1 kali. Ibadah online itu artinya apa saudara? Ibadah online bukan hanya ditonton oleh jemaat yang ada di gereja tersebut. Tetapi orang dari luar, siapa aja dengan mudah akan melihat, mendengar. Dan disitulah Injil sedang diberitakan. Nah, ayat 12, ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana, jelas bagi seluruh orang yang berkuasa dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, oleh karena Kristuslah kita menderita. Agar supaya apa? Injil semakin diberitakan. Kondisi seperti ini kita tidak tahu sampai kapan. Alkitab mengatakan bahwa akan ada lagi penderitaan yang lebih hebat dari saat ini. Penderitaan yang lebih besar. Tetapi saudara, saat mendengar hal itu, sebagai orang percaya, apakah kita merasa takut, khawatir? Kita dengar beberapa firman Tuhan bahwa secupak gandum harga sedinar. Segala sesuatu ekonomi, keadaan ekonomi tidak akan lebih membaik. Hidup tidak akan lebih baik. Apakah kita takut mendengar hal itu? Bagi saya tidak, saudara. Kenapa? Karena itulah penggenapan firman Tuhan. Firman yang kita yakinin, firman yang kita aminin, satu persatu mulai digenapi. Dan oleh sebab itu, kita baca ayat selanjutnya. Di ayat Filipi 1 ayat mulai 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa kesudahan segala sesuatu hidup kita adalah keselamatan kita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Kita anak-anak Tuhan memiliki jaminan bahwa kalau kita tetap pada iman kita, walaupun mengalami penderitaan, kita tidak akan jatuh ke dalam rasa malu itu. Kita tidak akan dipermalukan. Itulah janji Tuhan. Kita tidak akan merasa malu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kita tidak akan merasa malu mengakui saya orang Kristen. Dan beritakanlah itu kepada teman-teman saudara. Selanjutnya dikatakan, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau kita mengerti keadaan kondisi dunia yang tidak akan membaik, ini sangat indah ayat ini karena hidup kita untuk Kristus dan mati itu keuntungan. Keuntungan kita tidak akan mengalami kesusahan yang berat dan kita sudah bersama dengan Kristus dan hidup kita sudah selamat. Ya. Tapi saudara, bukan berarti kita harus mati sia-sia. Ada berita kemarin bahwa seorang suami pulang mudik
ditolak oleh keluarga dan istrinya, mencoba bunuh diri. Mati sia-sia, saudara. Nah, sebagai orang percaya, jangan sampai kita kehilangan fokus dan mati sia-sia. Karena berkata mati adalah untung, bukan mati seperti itu. Itu mati yang tidak untung, malah rugi, ya, melawan dari kehendak Tuhan. Ada cerita seperti ini, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu cerita. Ada seorang istri memiliki suami dan ternyata ditemukan suami ini selingkuh. Ini sudah suami istri ya, bukan pacaran, tapi suami istri. Suaminya ini selingkuh dengan anak yang masih seumuran dengan anak mereka. Mereka sudah 20 tahun lebih menikah, mereka punya anak, dan anaknya seumuran dengan selingkuhan dari suami ini. Istrinya bagaimana? Merasa sedih. Dia berkata, oh Tuhan, aku ingin mati aja. Apa salahku terhadap suami saya? Kenapa dia tega berbuat itu? Dia ingin mati, mengakhiri hidupnya, menghadapi suami yang seperti itu. Nah, kalau saya lihat memang itu penderitaan istri tidak mudah. Cuman kalau sampai ingin mati, betapa bodohnya istri ini. Kenapa? Kenapa dia rela mati untuk suami yang sudah jelas-jelas mengkhianati pernikahan mereka? Kenapa enggak hidupnya sang istri ini berharap, berfokus pada Tuhan? Melihat bahwa Tuhan, aku mau mati untuk Engkau daripada mati untuk si suami ini. Bukankah kita harus begitu? Mati keuntungan kita, kita berfokus pada Tuhan. Mencari kehendak Tuhan sehingga dalam hidup kita berbuah-buah, menjadi buah-buah roh yang dapat dilihat orang lain. Dan saat suami juga melihat buah roh itu, dia akan takut untuk selingkuh. Nah, itu yang saya bisa ceritakan. Ayat yang terakhir kita baca ayat 22 sampai 25. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini saya maksudnya. Saat kita hidup, kita harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalau kita masih tinggal di dunia, berarti kita masih ada tugas yang Tuhan berikan. Yaitu memberitakan Injil, memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi saksi buat mereka. Ayat 25, dan dalam keyakinan inilah, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Nah, semoga saat nanti kita bertemu lagi, saat sudah bisa bersekutu di dalam Tuhan, iman kita semakin dikuatkan. Sukacita kita semakin diteguhkan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, pagi ini kami telah membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang telah hamba-Mu sampaikan ini dapat berbuah di dalam hati setiap yang mendengarkannya. Kami percaya bahwa firman yang diberitakan tidak akan mengerjakan hal yang sia-sia, tetapi akan mengerjakan bagiannya dan akan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan, tambah-tambahkan iman kami, tambah-tambahkan kekuatan kami dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami adalah di tangan Engkau Tuhan. Kami tahu penderitaan yang akan kami alami saat ini adalah penderitaan yang sanggup kami alami Tuhan. Sesuai dengan kekuatan yang Kau berikan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar ini menjadi kekuatan kita melangkah dalam hari ini Tuhan. Sehingga hari yang baru ini kiranya dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kami akan melaluinya dan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.